Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kondisi politik, sosial, ekonomi Indonesia pada masa awal Orde Baru. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiffany Fauzia. Saya Anindya Dahelani. Nama saya Semana Fauzia. Saya Muhammad Wahyu Rizky. Nama saya Hanisa Cilubis. Nama saya Raisa Ramadhani. Selamat menonton. Orde Baru seringkali disingkat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Republik Kedua Indonesia Soeharto yang menggantikan Orde Lama Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali pada dikeluarkannya surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998 selama 32 tahun. Selanjutnya ada keadaan sosial di Indonesia menjelang masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya surat Perintah 11 Maret. Nah, pada masa Orde Baru kali ini, komunis beserta rekan-rekannya juga dilarang dan ditangkap di Indonesia. Kebijakan kali ini membuat masyarakat Tionghoa itu merasa dalam keadaan pengawasan yang ketat dan juga mereka dilarang untuk memasuki politik dunia. Pemerintahan masa Orde Baru kali ini juga menangkap orang-orang yang terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Nah, hal ini semakin dipersulit karena dengan pelarangan masyarakat untuk berkumpul. Jadi masyarakat merasakan hal yang ketakutan dan juga waspada. Tapi ada juga hasil dari pemerintahan kali ini, yaitu pemuda Indonesia banyak yang menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang yang tertinggi. Tapi pelajaran sejarah di masa periode kali ini itu diawasi langsung oleh pemerintah karena menyebabkan peristiwa sejarah yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi. Pada masa Orde Baru kali ini, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan juga menciptakan suasana aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan ada kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan untuk menunjukkan fokus mereka kepada kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Di antaranya ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan yang hasil-hasilnya ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan kestabilan negara yang sehat dan dinamis. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia pada awal tahun 1966 mengalami inflasi yang sangat tinggi, kurang lebih sebesar 650% setahun. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Yang pertama, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita pada April 1969 yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Kebijakan ini biasanya dievaluasi selama 5 tahun sekali. A. Repelita 1 pada 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974. Sasaran utamanya adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan pekerjaan, serta kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi ini berhasil naik dari 3 sampai dengan 5,7%, sedangkan inflasinya menurun menjadi 47,8%. B. Repelita 2 pada 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979 menitik beratkan sektor pertanian dan industri untuk memperoleh bahan mentah menjadi bahan baku. C. Repelita 3 pada 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984, yaitu pemerataan memperoleh keadilan, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan yang terakhir ada pemerataan pendapatan Muhammadiyah. D. Repelita 4 pada 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989 yang menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan untuk meningkatkan industri agar memperoleh mesin-mesin sendiri. Selanjutnya ada Repelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu membuat mesin-mesin sendiri. Dan yang terakhir ada Repelita 6. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994, berfokus pada sektor ekonomi, pertanian, industri, dan meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua,
kedua ada revolusi hijau, diantaranya ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan yang terakhir ada rehabilitasi. Sebelum masa Orde Baru, kondisi politik di Indonesia belum stabil. Setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno, melalui TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dengan membuat dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri. Yang pertama ada kebijakan politik luar negeri. Pada demokrasi terpimpin, kebijakan politik luar negeri lebih condong ke blok timur atau ke blok komunis yang dianggap menyimpang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, Soeharto menetapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak lebih condong ke blok manapun. Soeharto melaksanakan kebijakan politik yang bebas aktif dengan 3 upaya. Yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Sebelumnya, hubungan Indonesia dan Malaysia itu kurang baik, tetapi pada masa Orde Baru diusahakan dengan pertemuan 2 menteri luar negeri. Yang dari Indonesia itu ada Malik dan dari Malaysia itu Tun Abdul Razak. Yang kedua, kembali menjadi anggota PBB. Soekarno pernah menyatakan Indonesia keluar dari PBB, dan pada tanggal 28 September 1966 pada eranya Soeharto, Indonesia kembali menjadi anggota keamanan tidak tetap PBB. Yang ketiga, memprakarsai pembentukan ASEAN yang dideklarasikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 dengan 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama, pembubaran PKI. Seperti yang kita ketahui bahwa Partai Komunis adalah dalam dari peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan kekacauan di Indonesia dari akhir tahun 1965 sampai awal tahun 1966. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu adalah membubarkan PKI ketika mendapatkan surat perintah dari Presiden Soekarno. Kedua, pembentukan kabinet. Pembentukan kabinet terbentuk menjadi 2, yaitu Kabinet Ampera pada tahun 1966 sampai 1968. Yang kedua, Kabinet Pembangunan pada tahun 1968 sampai 1998. Dan Kabinet Pembangunan ini terbagi menjadi 7 tahap. Dan tahap terakhir hanya berlangsung selama 2 bulan saja, dari bulan Maret sampai bulan Mei 1998. Karena pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden, dan dari situ ditandai berhentinya masa Orde Baru dan munculnya masa reformasi. Yang ketiga ada pemilihan pemilu. Pada tahun 1971, pertama dan terakhir menggunakan multipartai yang diikuti oleh 9 golongan partai politik dan 1 partai non-politik yang biasanya disebut golongan karya atau Golkar. Pada tahun 1973 mengeluarkan kebijakan fusi partai politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik yang nantinya akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Fusi partai politik terbentuk menjadi 2, yaitu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Hasil fusi dari 4 partai Islam. Yang kedua ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Hasil fusi dari 5 partai nasionalis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.